Terima kasih sudah mampir di channel YouTube saya. Kali ini saya akan mereview tentang desain rumah yang sederhana, khusus untuk para generasi milenial ya, antara umur 25 tahun sampai 35 tahun. Jadi konsep rumah buat generasi milenial dengan kelasnya itu menengah ke bawah. Jadi saya desain seminim mungkin untuk desain rumahnya, tapi tidak mengurangi sisi kekuatannya. Jadi bisa kita lihat di video ini ya. Jadi di video ini strukturnya sangat sederhana. Nanti konsepnya mengusung konsep industrialis. Kenapa? Karena akan memangkas biaya pembuatan rumah. Contohnya tanpa ada keramik, nanti lantainya nanti kita poles dengan expose konkrit ya, cor konkrit. Terus habis itu untuk dindingnya juga kita buat expose juga konkretnya, atau nanti bisa dicat warna putih, jadi tinggal nanti disesuaikan aja. Sedangkan tanpa plafon juga ini akan mengiritkan biaya untuk pembangunan rumah. Jadi untuk plafon dan rangkaian struktur electrical mechanical itu dibuat expose semua, nggak tanam. Jadi lebih mudah di perawatan dan lain sebagainya. Contohnya rumahnya yang jadinya seperti ini. Konsepnya sederhana, rumah kotak ya. Ukuran tanahnya 12 kali 6, untuk lebarnya 6, untuk panjang tanah luas tanahnya 12 meter, jadi sekitar 72 meter. Ini ukuran standar ya, standar rumah kecil dan nyaman untuk dihuni buat teman-teman generasi milenial. Jadi yang generasi milenial yang usianya antara 25 sampai 35 tahun. Jadi konsepnya saya buat sederhana. Jadi sangat nyaman. Depan saya buat kosong seperti gambar struktur ini. Ini sudah pernah saya bahas di video selanjutnya untuk penggunaan strukturnya, kolom untuk dimensinya berapa kali berapa, pembersihannya seperti apa. Jadi konsep rumah ini saya buat untuk lantai 1 saya naikkan 1 meter untuk melindungi untuk mencegah ya nantinya kalau permukaan tanah mulai turun dan permukaan air laut mulai masuk. Jadi konsep rumah ini akan saya buat lebih tinggi untuk lantai satunya, karena nantinya kan pasti ada ini ya, ada faktor-faktor banjir, nanti bisa diminimalisir dan membuat bangunan ini bisa dihuni layak untuk beberapa puluh tahun kemudian. Jadi konsepnya sederhana seperti ini. Bagian depan saya buat los. Kenapa? Saya cenderung kalau terlalu mepet itu kesannya itu pengap aja, apalagi nanti konsep rumahnya dikasih kanopi. Jadi emang menang di luas bangunan, cuman jatuhnya udara itu nggak los masuk ke rumah, jadi konsepnya kayak sumpek gitu ya. Jadi untuk ukuran rumah sendiri cuma 6 kali 7,5. Konsepnya seperti ini, sederhana sekali. Konsepnya sederhana. Satu garasi, depan kita buat taman juga. Nah, ini proses naiknya seperti ini, naik 1 meter. Jadi untuk menanggulangi ada kemungkinan faktor banjir juga ya. Konsep depan rumah saya buat expose jendela UPVC, jadi lebih terbuka konsepnya. Konsep rumah industrial yang terbuka, dari pencahayaannya juga bisa masuk, udara juga mudah masuk juga. Jadi konsepnya memang khususnya untuk ini bisa buat berkeluarga atau yang masih bujang. Kalau masih bujang keren banget. Lantai 2 bisa buat studio, dibuat studio kerja, kerja apapun ya. Nanti di atas tuh bisa, kalau nantinya pun kalau sudah berkeluarga bisa digunakan sebagai ruangan. Jadi nanti saya pecah jadi satu persatu. Konsep rumahnya seperti ini. Jadi 2 lantai atas dibuat rooftop. Keren banget ini. Ini konsep rumah-rumah kalau Bapak Ibu sering melihat drama Korea itu kan, yang gedung bagian atas itu selalu ada tempat yang disewakan tapi rooftop gitu ya, keren. Jadi saya konsepnya nantinya rumah di atas ini emang buat istirahat.
buat apa namanya relaksasi. Nanti di atas nanti kita kasih kanopi, tapi kanopi tidak beratap. Nanti bisa kita tanamin anggur atau tanaman rambat. Aduh, keren banget, pasti Bapak Ibu pasti akan. Dan konsepnya ini konsep tanpa atap, jadi atapnya sendiri menggunakan dak lantai ya. Karena kenapa? Untuk untuk memangkas biaya pembuatan struktur rangka atapnya itu sendiri serta plafon. Jadi saya lebih senang pakai dak lantai tapi konsep, kalau kita mengusung konsep atap dengan dak lantai cor, itu harus benar-benar kita perhatikan itu laminate-nya ya. Setelah finishingnya itu harus benar-benar mau di finishing cat sinkromat cat ini ya, anti bocor, atau Bapak bisa pakai ini yang paling efektif yang pernah saya coba itu yang aspal yang dibakar, itu sangat efektif untuk menahan resapan air hujan yang nantinya ada di atap itu. Jadi konsepnya keren sekali nih. Jadi kalau saya bilang cocok lah buat generasi muda yang masih dan yang pasti konsep rumah ini saya bikin biayanya itu seminim mungkin. Jadi kita dapat bangunan yang sesuai yang kita inginkan tapi dengan biaya seminim mungkin. Jadi bisa dilihat, nanti bisa Bapak Ibu tebak aja kira-kira bangunan sesederhana ini nanti bisa menghabiskan biaya berapa. Pasti nanti bakal terkejut kalau nanti udah masuk ke tahapan rekap biaya yang nanti akan upload selanjutnya ya. Itu pasti pasti ada, wah cuman segini ya. Nah itu mendorong supaya Bapak punya semangat untuk membuat rumah rumah impian sesegera mungkin gitu. Jadi konsepnya ini benar-benar saya buat sesederhana mungkin. Jadi penataannya nanti saya ini ya. Jadi model ruko aja tanpa banyak dari konsep yang sederhana ini akan memangkas banyak faktor biaya ya. Dari faktor biaya pengerjaan oleh biaya tenaga kerja ini semakin lebih cepat pastinya. Terus habis itu dari konsep yang saya jelaskan yang di awal ini, konsep ini memakai konsep industrial, itu banyak sekali pemangkasan biaya dalam pembuatan rumah ini, sangat-sangat signifikan. Kedua, lantai cor konvensionalnya itu dak lantai cornya saya buat yang silikon, tinggal pasang-pasang, itu pasti lebih menghemat beberapa persen, bisa sampai hampir 40% atau 30% jika menggunakan dak lantai yang cor konvensional biasa ya. Dari segi pembesian, lama pengerjaan itu akan membuat membengkaknya biaya pembuatan rumah ini. Jadi konsepnya seperti ini, sederhana, keren banget. Jadi saya jelaskan satu persatu untuk Oke, bentar, saya pecah dari atas dulu aja. Untuk lantai 1, nah ini lebih asik lah kalau menurut saya. Oke, untuk lantai 1 ada ruang tamu. Nah, sederhana aja, ruang tamunya nggak perlu banyak-banyak. Saya konsepnya rumah ini pintunya di samping ya, nggak langsung menghadap jalan. Nantinya kalau Bapak Ibu mau buka pintu pun tidak bisa kelihatan. Nantinya pun kaca yang bagian depan ini kusen UPVC-nya nanti kan saya buat lebih gelap, serta nanti ada ada gordennya. Jadi nanti kalau mau buka pintu ini nggak terlalu ini, kalau peletakan pintu ada di depan tuh, kalau buka nanti ada orang lewat yang pasti kelihatan. Kalau di samping ini lebih nyaman lagi, walaupun malam nanti bisa dibuka. Oke, jadi konsepnya sederhana. Ini bagian depan ini dibuat ruang tamu.
Setelah itu bagian sini buat dapur ya, dapur kotor, dapur bersih jadi satu di sini. Preparation pembuatan masakan kalau untuk teman-teman yang masih bujang ya lebih ini ya. Saya rasa cukup untuk penggunaan keluarga kecil ya. Itu untuk dapur segini nih saya rasa sudah cukup. Setelah itu kamar mandi saya buat satu di lantai 1 aja, yang lantai 2 tidak ada, lantai 3 juga tidak ada. Tapi nantinya di lantai 3 nanti tempat kita cuci dikhususkan untuk mencuci pakaian ada di lantai 3. Jadi yang di lantai bawah ini khusus kamar mandi, dilengkapi dengan kamar mandi jadi satu, WC sama kamar mandinya jadi satu. Setelah itu ada satu kamar. Nah ini kamar urgent ya, bisa kita buat untuk orang tua kita yang datang atau tamu. Ini khusus untuk kamar tidur tamu. Terus selalu yang saya tekankan di sini, kita selalu tidak merencanakan gudang. Gudang itu tempat kita menaruh barang-barang yang sebenarnya remeh tapi penting. Jadi ini saya buatkan gudang di samping di samping bangunan kamar tamu, dan sebelah kamar mandi di tengah-tengahnya ini ada gudang. Nah, mungkin bisa buat pel-pelan atau dan lain sebagainya ya, tangga dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat biasanya nggak diperhitungkan gitu loh. Jadi saya buatkan khusus untuk gudang kecil aja, nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar. Setelah itu tangganya konsepnya langsung ya naik ke atas. Jadi konsep tangganya saya buat ya, untuk tangganya sendiri anak tangganya dengan saya gunakan ketinggian yang 19 cm. Jadi sangat nyaman untuk dilalui gitu. Oke. Ini hanya 6 kali 7,5 loh ya. Nah, untuk lantai 2-nya jadi konsep yang saya usung ini, walaupun ini konsepnya rumah minimalis, cuman saya harapkan di konsep ini saya mengusung dengan gaya hidup minimalis juga. Jadi kita kita menyimpan atau menggunakan barang yang seperlunya, yang benar-benar bermanfaat dan tidak terlalu banyak menumpuk barang yang tidak kita gunakan. Jadi benar-benar rumah ini konsepnya jadi bersih, rapi, dan terlihat luas gitu. Jadi untuk lantai 2-nya, kalau di sini sudah saya desain untuk lantai 2-nya ini 2 kamar tidur. Kalau masih bujang, jadi konsepnya sederhana banget. Kalau mau dibuat itu cuman tinggal menambahkan partisi dinding aja sebenarnya. Jadi pertama-tama konsepnya bisa dibuat los, jadi bisa dibuat studio kerja dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau seumpamanya kita sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak, dipastikan kan kita harus menambah jumlah kamar ya. Nah, ini bisa mudah dilakukan, tinggal panggil tukang partisi, di partisi kamarnya sudah selesai, beres. Nggak perlu yang harus dindingnya harus pakai dinding ini ya. Jadi yang kita khususkan untuk dinding yang pakai dinding bata ringan yang perlu dikonkret itu yang khusus untuk kamar mandi. Selain itu bisa dikomunikasikan dengan dinding partisi aja. Untuk tangganya sederhana, bisa kita di sini satu tanjakan aja. Jadi modelnya dari satu naik terus naik lagi tanpa ada ini ya. Saya pengennya kan tangganya seperti ini biar menghemat ruangannya juga biar lebih besar. Untuk lantai 3 kita pergunakan rooftop. Ini banyak kegunaannya, buat relax juga, buat istirahat, buat mencari inspirasi. Karena kita kalau punya rumah tanpa ada rooftop itu kurangnya apa? Jadi kalau kita mau cari udara segar mau kemana? Kalau sekarang bangunannya sudah mepet semua. Jadi kalau saran saya lantai 3 mending di rooftop ya. Nantinya banyak kegunaan yang kita fungsikan di rooftop ini. Nanti di sini saya rencana saya buat kanopi yang tanpa atap, tapi nanti ada tumbuhan rambat seperti anggur dan lain sebagainya saya rapatkan di situ.
Terus habis itu bisa dibuat tempat outdoor makan ya, atau barbekyuan di atas. Terus di khususnya untuk peletakan tanggal sebelah sini. Jadi yang untuk sini ini saya buat transparan ya, pakai jadi sisi dari sisi pencahayaan juga dapat. Jadi di sini saya buat transparan, partisi juga. Jadi nanti biar tidak terlalu gelap. Untuk bagian depan juga keren juga. Konsepnya ini bisa saya buka, jadi privasi dapat, tapi udara juga tetap masuk. Oke, kurang lebih seperti itu. Ayo Tom, coba tebak berapa biaya yang bisa dihabiskan untuk membuat rumah yang sesederhana ini, tapi fungsinya dapat. Pasti nanti kalau bapak ibu tahu pasti sangat-sangat bisa terjangkau kalau menurut saya. Untuk 3 lantai, ukuran rumah ya 6 kali 7,5, itu kita dapatkan 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, terus rooftop, terus ruang tamu yang saya jelaskan tadi. Keren banget konsepnya. Jadi yang lantai 3 nanti ada tempat pencucian ya, jadi bisa buat jemur juga. Aduh, mantap lah. Oke, nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan juga berapa biaya yang dikeluarkan dengan konsep rumah seperti ini. Kecil tapi oke. Ini khusus untuk generasi milenial ya. Jadi kalau untuk yang generasi tua mungkin berbeda ini. Kalau menurut saya ini bedanya akan di beda beda minat gitu loh ya, beda gaya. Jadi kalau konsep kalau orang umur 25 sampai 35 tahun itu konsepnya sudah sederhana sekali, minimalis sekali. Jadi kenapa saya buat seperti ini, karena nantinya biar low maintenance, pastinya nggak terlalu banyak relief yang nanti tiap tahun harus cat ulang dan lain sebagainya. Jadi konsep luarnya juga dibuat expose kayak konkret, jadi semakin lama karena air hujan ini akan dapat jatuhnya tekstur dari lumut dan lain sebagainya. Keren. Depan dilengkapi dengan roster ya. Jadi tapi untuk bagian depan ini sebenarnya masih perlu banyak perubahan dari desain, karena saya basically orang sipil. Jadi kalau untuk desain penataannya itu lebih jago orang arsitektur. Cuman saya tetap harus belajar tentang konsep-konsep arsitektur yang baik dan benar seperti apa. Oke, terima kasih, semoga membantu dan salam sukses. Dan saya harap bapak ibu di sini kalau mempunyai keinginan untuk membangun rumah, saya doakan segera terwujud dan disegerakan. Amin.